Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman. Di sini kita bertemu kembali Logic Trend. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan beberapa edukasi atau teknik yaitu yang berjudul serial Advanced Technical Analysis. Jadi serial technical analysis ini pertama kemarin sebelumnya kita sudah membahas mengenai wipe off, spring dan uptrust. Sekarang baru lagi kita pembahasannya sekarang itu adalah struktur market saham parabolik ya. Jadi ini sedikit advanced technical analysis yang pengen sekali kita bagikan. Jadi di sini kita akan membahas pengenalan dan teknik entry-nya di aktual saham bagaimana gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, di sini poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu seperti pengenalan, kedua chartnya bagaimana, dan retracement areanya, dan breakdown trend line. Jadi 4 poin ini 4 poin utama yang akan kita bahas di sini. Ya. Nanti mungkin ada beberapa hal yang lompat-lompat ya, hal yang lompat-lompat. Nah, mungkin jadi siapkan inilah, siapkan konsentrasi, semoga tidak bingung lah ya. Ini kalau udah ngerti market structure yang juga pernah kita bahas, pasti mudah ini technical advance mengenai struktur saham parabolik ini. Di sini pengenalannya, tujuannya pertama adalah jangan sibuk cari saham parabolik ya. Jangan sibuk, sebelum kita mulai diingatkan dulu gitu ya. Jangan sibuk cari saham parabolik gitu. Nanti apa saham parabolik itu? Maka kita jelaskan. Jadi ini pertama yang kita bilang adalah jangan sibuk cari saham parabolik. Yang penting trend following. Ya. Trend following. Dapat parabolik ya kita syukuri, alhamdulillah gitu ya. Yang kedua juga chartnya di sini nanti itu yang tidak wave like. Kalau kita tahu wave like itu adalah seperti wave ya, seperti gelombang naik turun retrace naik turun retrace, tapi itu parabolik tidak seperti itu nanti strukturnya. Jadi tidak ada sebenarnya struktur marketnya. Tadi judulnya kan struktur market saham parabolik. Sebenarnya struktur marketnya tidak ada gitu. Jadi judul sebenarnya tidak masuk, tapi inilah parabolik gitu. Nah, di bagian retracement area ini adalah area optimal untuk entry kita. Mengenai breakdown trend line ini nanti jadi teknik masuknya ada dua, ada retracement area, ada breakdown trend line. Nanti kita bahas lebih dalam di slide-slide berikutnya. Pertama, pengenalan, introduction. Saham parabolik adalah saham yang tidak memenuhi struktur market yang normal. Seperti dibilang tadi, itu dia tidak wave-like. Gitu. Nah, contohnya adalah gambar di samping. Contohnya gambar di samping seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat seperti ini. Ini kan struktur marketnya bisa dibilang tidak ada. Naik terus gitu kan. Nah, mana tahu kita ternyata ambil di pucuk, ternyata dia bawa turun downtrend gitu ya. Kalau ambil di sini kita mungkin masih untung, alhamdulillah gitu kan. Kalau dapat, makanya tadi kalau dapat alhamdulillah. Apalagi sebelum mulai paraboliknya alhamdulillah gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba naik gitu. Jadi struktur marketnya gimana? Memang ini bisa dibilang eksternal trend line-nya itu tidak ada. Dia tidak mengikuti itu, diabaikan. Jadi naik terus-terusan, retrace-nya kapan? Disitulah biasanya kan kita tunggu retrace gitu ya. Misalnya di sini, wah sudah dari retrace nih, di sini dari retrace. Ternyata di bawah lebih turun lagi ya. Itulah nanti yang akan kita masukkan di poin 3 dari retracement area sebenarnya di mana gitu. Untuk kita bisa masuk kalau kita telat untuk mendapatkan saham parabolik ini. Ya, itulah saham parabolik. Bisa dibilang ini keriting, bukan struktur market ya. Yang berikutnya, pepatahnya bisa dibilang kalau dari saya bilang baiknya
tidak usah kejar saham parabolik. Ya. Kalau kita kejar di sini tiba lalang nasib ternyata kita kejar di sini, wah masih kuat ini, masih naik DP. Ternyata di bawah turun lebih dalam lagi kita tidak tahu. Tapi kalau di sini kita dapat ya alhamdulillah, nah, ini bisa kita cuan. Tapi kan kita tidak tahu market sebenarnya. Ini kan bisa kita prediksi karena sudah terjadi. Kalau belum kejadian pasti kita takut mengambil barang yang tinggi gitu kan. Nah, takut mengambil barang yang tinggi, jadi kita meminimalisir risikonya, biasanya kita tunggu retrace dulu. Tapi ternyata dia tidak retrace, ketika dia retrace ternyata dibawa lebih, kita masuk dibawa lebih turun lagi. Makanya baiknya tidak usah kejar saham parabolik gitu ya. Jadi apa gunanya pelajaran ini? Apa gunanya teknik advance analysis parabolik ini? Kalau baiknya tidak usah dikejar gitu. Ya udah, kalau tidak ada gunanya, ya mungkin nontonnya sampai di sini aja ya. Tapi yang penting entry-nya lah, entry lah sebelum dia parabolik gitu. Entry lah sebelum dia parabolik gitu. Nah, entry sebelum parabolik ini agak-agak susah. Biasanya waktu nunggunya lama karena akumulasinya sangat lama gitu. Dan setelah akumulasi lama perlu sentimen yang kuat untuk bisa menjadikan itu parabolik gitu. Oke? Baiknya tidak usah dikejar saham parabolik. Kalau mau ngejar nanti, nah itulah poin ketiga dari retracement area gitu. Kalau mau. Chart, tadi ini poin kedua, chartnya. Kalau kita tahu wave like chart kan biasanya kan seperti wave, bentuk wave gelombang itu. Naik, turun, retrace, naik, turun, retrace, naik, turun, retrace. Kalau parabolik kita lihat naik, turun, retrace, naik, turun, retrace. Ini masih wave like. Nah, masih wave like dan tiba-tiba keriting naik terus ke atas gitu. Kita masuk, kapan kita masuknya gitu kan. Pasti kalau kita yang apa namanya ya, yang bukan scalper atau mungkin scalper masih berani masuk gitu ya, karena stop lossnya ketat, apalagi yang orang-orang yang punya disiplin yang tinggi masih bisa berani masuk gitu. Tapi kan kebanyakan sudah gini itu pada takut masuk, pada takut dibanting gitu tiba-tiba. Oke, itu bagiannya. Itu mengenai chart paraboliknya. Kenapa bilang parabolik? Karena dia langsung terbang ke atas gitu ya. Terbang ke atas. Selain itu, setelah parabolik, misalnya tadi kan baiknya itu entry lah sebelum dia parabolik. Mungkin kita dapat hoki nih, jackpot setelah kita enter dia parabolik. Alhamdulillah, bersyukur gitu ya kan. Namun setelah dia naik tinggi begini, bagaimana kita masuk ketika kalau ternyata kita tidak dapat, kita pengen nih masuk ya. Bagaimana caranya untuk meminimal risikonya? Disitulah ada yang namanya retracement area tadi. Di mana retracement area? Jadi untuk retracement area ini teman-teman bisa baca video kita atau nonton video kita yang dulu yang ada namanya basic technical analysis. Cara menentukan area buy on weakness yang optimal gitu. Jadi sini cara entry-nya bagaimana? Sebenarnya sebenarnya di sini sudah dijelaskan, tapi advance-nya kita bahas mengenai parabolik tadi dengan pendekatan area momentum, bisa dilihat di channel kita. Oke, mungkin Bapak Ibu teman-teman disarankan sebelum kita lanjut, inilah ditonton dulu yang ini basic technical analysis yang ini di video kita ya. Jadi kalau yang sudah nonton kita lanjut ke chart asli. Tadi kita jelaskan chart wave flag chart bagaimana gitu. Simpelnya, benar. Simpelnya. Nah, itu aja. Yang paling penting, yang penting cuan. Bagaimana cara cuannya itu yang bakal kita bahas di sini. Biasanya kita kenalin dulu apa itu entry-nya. Jadi setelah kita kenalkan teknik entry-nya dari sini. Oke, mungkin itu saja. Kita beralih ke chat untuk yang lebih aktual lagi ya. Di chart para contoh parabolik yang pernah terjadi bisa dibilang ya. Ada yang namanya itu adalah yang baru-baru ini IMAS. IMAS gitu. Bayangkan, ini kan parabolik. Kalau kita dapat di sini, ini kan kalau kita dapat di sini sebelum naik, alhamdulillah bersyukur kita ikut parabolik.
Tapi tiba-tiba kita tunggu di sini, ternyata masih naik, kita takut masuk, naik lagi, gitu. Nanti takut turun lagi. Nah, ternyata naik lagi, turun lagi kalau kita masuk takut ya. Dan tiba-tiba di sini ada candle besar ya, candle besar gini gitu. Oke, ini pasti naik lagi. Udah ada candle besar Marubozu nih, lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Gitu. Tiba-tiba kita masuk di harga pucuk. Ternyata besoknya ARB dan turun. Ya. Jadi ya kita masuk di sini, yang putnya bisa sampai uh, bisa sampai minus 58% kalau kita masuk di situ ya. Kalau waktu di sini kita takut, wah nanti takut dibanting. Tiba-tiba ada jiwa FOMO itu muncul. Di sini kita masuk tiba-tiba dan jatuh. Jadi bagaimana cara menangkapnya? Kapan dia retrace? Retrace gitu. Ada cerita lain lagi, ketika dia retrace mungkin kita nggak ngambil di pucuk, ketika dia retrace kita masuk di sini, wah udah bagus nih, udah ada pantulan lagi, kita masuk lagi di sini. Ternyata setelah kita masuk di bawah lebih turun lagi. Ternyata turun di sini lagi. Wah, udah bagus nih kandelnya. Masuk lagi. Ternyata di bawah lagi, diiris pelan-pelan gitu ya. Nah, itulah untuk saham parabolik. Nah, jadi kapan kita waktunya masuk? Yang pertama tadi ada retracement area. Yang kedua adalah break downtrend-nya. Retracement areanya kita bisa ambil tadi kan cara masuk optimal dengan teknik retracement area itu ada di video yang tadi yang kita tunjukkan tadi. Kita cari retracement area dengan ya Fibonacci juga. Tarik Fibonacci ini sampai ke ujung sini. Sampai ke super low-nya, dari super low sebelum dia ini ke super high ya, gitu ya, paling tingginya. Ya di sini lihat, kita kan di video sudah jelaskan area momentum itu di mana. Area momentum itu sudah kita jelaskan ada di seringkali area momentum ini ada di sekitaran di sini. Di Fibo 0.615 dan Fibo 0.7. Di area sini di Fibo 615 di Fibo 0.786. Nah, setelah dia sampai di Fibo itu kan bisa dilihat ini Fibonya, dia mantul lagi gitu. Dari downtrend begini dia sudah mulai sekarang sideways lagi. Jadi di sini kesempatan kita untuk ngumpulin barang lagi, kesempatan kita untuk ngumpulin barang lagi karena potensinya setelah ini akan terjadi pembalikan arah dari downtrend ini menjadi uptrend. Potensi kalau dia setelah masuk area momentumnya. Begitulah kita cara mengejar saham parabolik. Dan seperti sering kita jelaskan juga, biasanya sering-sering lihatlah, kita harus sering-sering lihat yang misalnya tajam gini kan, tiba-tiba melandai atau cenderung sideways, itu tanda-tanda perubahan arah. Ini kan kalau ini tajam tiba-tiba sideways atau melandai, itu tanda-tanda salah satu pembalikan arah seperti yang kita jelaskan di video-video kita yang sebelumnya. Itu untuk IMAS mungkin bisa kita perhatikan, kita bisa coba entry di 0.345 gitu ya. Tapi kalau dia break lagi ini, ya cara kedua bagaimana? Kalau tidak itu, oh ada yang mungkin sebelum ini terjadi ya, mungkin kalau di sini kan sebelum ini terjadi kita tarik pivo atas. Kalau ketika chartnya masih diputar ulang, putar ulang, mana caranya yang putar ulang? Nah, misalnya chartnya masih di sini, masih di sini lah, masih di Vibo inilah di sini. Wah, bro, ini turunnya sampai berapa gitu. Ya, kalau menurut saya sih sampai di 1325 gitu, 1350 gitu. Yang benar lu gitu, yang benar lu. Masa sampai sedalam itu gitu. Masa sampai sedalam itu? Ternyata keseringan itu kejadian sampai sedalam itu. Makanya kita bilang area momentum. Keseringan terjadi, tapi ada juga mungkin tidak terjadi. Tidak terjadi karena apa? Yaitu poin ketiga tadi, yaitu kalau dia mulai break dari
downtrendnya. Ketika dia downtrend sini, dia break downtrendnya. Nah, misalnya di sini dia break langsung downtrendnya, bisa kejadian dia tidak sampai di area momentum tersebut. BOS breakdown trend dan BOS dan nampak konfirmasi BOS terkonfirm, bisa kita masuk untuk spekulasi menaikkan perubahan arah tren. Jadi ada dua, ada yang namanya remomentum, ada yang namanya break trend lainnya. Contoh lain yang sering juga terjadi, ya, pernah terjadi bahkan sampai sekarang terjadi di saham film. Ini kan bisa dibilang naik. Kalau di sini kita dapat, mungkin kita bisa ikut chart keriting ini ke atas ini. Wah, enak sekali, ya. Parabolik. Tapi sampai berapa downtrendnya? Kita coba lihat lagi di Fibo-nya. Fibo paling rendahnya ke Fibo paling atasnya. Oke. Masuk ke area momentum 0,618 sampai 0,786, masuk di sini area momentumnya kan, langsung dia mantul setelah itu. Dan sekarang melanjutkan lagi yang namanya parabolik lagi, ternyata si film ini lanjut lagi parabolik gitu. Tapi saham yang bagus kenaikannya adalah bukan saham parabolik ya. Parabolik itu memberikan kita cuan yang besar, tapi jarang kita dapat. Yang bagus itu yang kemungkinan bisa dibaca, karena parabolik itu susah membacanya. Yang kemungkinan mudah dibaca adalah saham yang wave like tadi, yang sesuai dengan naik turunnya sesuai dengan trennya gitu, karena dia optimis terhadap tren. Di sini untuk film, coba kita lihat lagi lebih jauh lagi. Jadi waktu kejatuhan ini masuk ke area momentum gitu. Misalnya kemarin di sini kita ambil, di sini ternyata kan di bawah turun lagi, belum masuk area momentum, di bawah turun lagi gitu. Untuk yang scalping mungkin bisa cuan gitu ya. Kalau untuk swing, wah, telan ludah gitu. Nah, coba kita lihat lagi nih lebih jauh lagi. Oke, ini dia. Ini kalau mungkin kita dapat di sini enak, tapi kalau kita buat paraboliknya, tush, kena, lihat, kena pas di area momentum di Fibo 0,618 dan Fibo 0,786 ini. Dapat di area ini. Di area ini pasti dia ada tanda-tanda mantul biasanya terjadi dan volumenya muncul gitu. Misalkan ternyata kita ambil di sini, puncak turun-turun lagi, kita average terus-terusan. Wah, ini bakal di sini mungkin retrace lagi. Wah, ambil lagi ternyata di bawah lagi turun, kita ambil di sini. Wah, ini sudah sideways gitu. Ini tiba-tiba ada sideways. Sideways tiba, wah, ada akumulasi nih. Maju lagi, ternyata di bawah lebih turun lagi gitu. Jadi itu caranya. Nah, jadi kita tarik dari lower paling low-nya sebelum si parabolik itu terjadi sampai paling tinggi. Di sini dapat di area momentum. Itu contoh sahamnya. Di sini terjadi parabolik, di sini juga terjadi parabolik untuk si film. Contoh saham lain itu DMMX, itu kan sering juga parabolik dulu. Kita lihat ini kan macam ini nurunnya. Oke, kita kecilkan lagi dulu chartnya. Oke. Ini dia parabolik mulai. Parabolik di sini kan mulai. Di sini parabolik mulai. Oke, kita tarik Fibo-nya sebelum dia parabolik. Ini sampai paling tinggi. Sebelum parabolik. Oke. Oke, terjadi ya. Lihat sendiri.
Nah, kita lihat ternyata dia di area momentum 0.7, 0.6 ini dia mulai mantul gitu secara tren jauh ya. Nah, parabolik ini. Jadi ini turun sampai kemana? Kita bisa prediksi sampai mana, kita bisa perhitungkan sampai mana gitu ya. Nah, dan ini juga itu kan tuh jarak jauh, jarak dekat ini. Nah, kalau kita zoom lagi di sini, yang baru-baru ini kan bisa dibilang parabolik juga, parabolik kecil tiba-tiba. Ya kita tarik sebelum terjadi parabolik lagi dan sampai atas dan mana? Ya pas momentum. Dia 64 low dia, kita masuk area momentum kan di situ. Mantul. Ada kemungkinan sini bakal mantul lagi, mulai sideways lagi. Penurunan yang tajam ini berhenti di situ. Nah, dikasih barang malah sampai 264 di sini. Dikasih barang malah. Ya, begitu DMMX gitu. Jadi begitu untuk meminimalisir risiko yang kita dapatkan saham parabolik. Nah, ingat baiknya jangan dikejar, tapi pun kalau mau dikejar begitulah cara retrace-nya, di mana kita bisa pertimbangkan untuk entry. Contoh parabolik terakhir yang mungkin teman-teman dan Bapak Ibu pernah melihat juga parabolik itu di NICL. NICL. Nah, di sini juga parabolik ini tap 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 tembak dari trace di sini kan area momentum 0.6 0.78 mantul ya. Kalau kita bisa ambil lah di sekitaran area sini, bisa dikumpulin lah. Kalau yang ini mantul nggak? Di situ juga nggak? Di area itu juga nggak? Dia ketika dia parabolik ini. Ini dia. Ini kan belum parabolik. Di sini mulai terjadi parabolik. Di sini. Oke, tingginya di sini. Yes. Yes, kena. Nah, area momentumnya kena. 0.618, 0.786. Begitulah cara masuk untuk saham parabolik. Kalau mungkin kita di sini, wah, udah ada ini kendalnya. Ya, aku mau swing, ini bakal naik lagi lebih tinggi kalau dari historinya. Ternyata setelah retrace ini dia dibawa lebih dalam lagi. Ya. Jadi tunggu saja sampai di sini. Kan dikasih juga besar di sini beberapa kali arah setelah itu. Lebih minim resiko ya teman-teman ya. Tuh, oke. Itu saja mungkin pembahasan mengenai advanced technical analysis saham parabolik ini. Dan ingat, sebagai entry-nya itu untuk meminimalisir risiko yang besar, sehingga reward-nya itu lebih besar lagi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin mentraktir kita kopi Logic Trade supaya mendukung channel ini lagi untuk memberikan video-video edukasi yang lebih menarik lagi, bisa scan di barcode ini. Nanti linknya juga kita bisa berikan di deskripsi. Nah, salam sehat, happy cuan, bye-bye.